Kalau Anda investor saham pasti ngeh kan belakangan ini Bursa Efek Indonesia lagi lumayan heboh. Tiba-tiba ada aturan baru, ada saham yang masuk kandang, terus cara tradingnya juga diubah, bahkan sampai ada protes segala. Nah sebenarnya apa sih yang lagi terjadi? Yuk kita bedah tuntas semua aturan baru ini dan apa artinya buat kita para investor. Oke, pertanyaan paling dasarnya dulu deh. Kenapa sih kok tiba-tiba ada saham yang seolah-olah dikasih label spesial? Apa yang bikin saham-saham ini beda dari yang lain? Nah, ini dia nih titik awal dari semua keramaian yang terjadi. Jawabannya ada pada papan pemantauan khusus. Biar gampang, anggap aja ini kayak kotak penaltinya pasar saham. Jadi, ini adalah tempat buat saham-saham yang lagi kena kartu kuning dan butuh perhatian ekstra, baik dari bursa maupun dari kita sebagai investor. Menurut Bursa Efek Indonesia sendiri, papan ini memang sengaja dibikin terpisah. Tujuannya cuma satu, yaitu untuk melindungi investor. Caranya yaitu dengan ngasih tanda yang jelas buat saham-saham yang katakanlah punya catatan atau risiko tertentu. Terus gimana ceritanya sebuah saham bisa masuk ke kotak penalti ini? Sebenarnya ada 11 kriteria, tapi kita lihat beberapa yang paling umum aja ya. Pertama, kalau harga sahamnya kelamaan nangkring di bawah 51 perak. Kedua, kalau modal perusahaannya minus. Atau bisa juga karena sahamnya sepi banget, jarang ada yang transaksi. Dan yang mungkin paling gawat, kalau laporan keuangannya dapat opini disclaimer dari auditor. Intinya semua ini tuh kayak red flag buat para investor. Nah, ini dia nih yang bikin heboh. Saham yang masuk ke papan khusus ini, cara transaksinya beda, nggak kayak biasanya. Disinilah muncul kontroversi besar seputar mekanisme yang namanya Full Call Auction atau FCA. Biar kebayang, kita bandingin ya. Di trading biasa, yang kiri itu, Anda pasang order beli atau jual. Kalau harganya ketemu, transaksi langsung terjadi. Kita bisa lihat antrian bid dan offer lari-larian setiap detik. Transparan kan? Nah, sekarang lihat yang kanan, full call auction. Bayangin semua order beli dan jual dimasukin ke satu kotak hitam selama sesi berlangsung. Anda nggak bisa lihat order orang lain. Nanti, di akhir sesi, sistem baru nentuin satu harga yang jadi harga transaksi buat semua orang. Proses ini diulang 5 kali sehari, makanya banyak investor ngerasa kayak trading dalam gelap. Kebijakan ini sebenarnya nggak ujuk-ujuk muncul. Prosesnya lumayan cepat. Dimulai dari sistem hybrid Juni 2023, terus Maret 2024 langsung diterapin FCA penuh. Nggak butuh waktu lama, bulan Mei reaksi pasar mulai keras, protes di mana-mana. Akhirnya di bulan Juni BII pun merevisi aturannya. Keresahan ini bukan cuma omong kosong. Seperti yang kita lihat di kutipan ini, penerapan FCA seharian penuh dianggap bisa bikin pasar jadi nggak stabil. Soalnya, ini nggak lazim. Di bursa-bursa luar negeri, mekanisme lelang seperti ini biasanya cuma dipakai pas sesi pra-pembukaan atau pra-penutupan, bukan sepanjang hari. Dan puncaknya, ini dia yang bikin jadi berita di mana-mana. Protesnya unik banget. Para investor sampai rame-rame kirim karangan bunga ke kantor BEI. Ini cara yang simbolis banget buat nunjukin penolakan mereka. Ini juga jadi bukti seberapa besar dampak kebijakan FCA ini dirasakan oleh pelaku pasar. Menghadapi reaksi pasar yang begitu kuat, regulator akhirnya nggak tinggal diem. Mereka mulai bergerak buat cari jalan tengah. Gimana caranya pasar bisa tenang lagi, tapi tujuan utama buat melindungi investor tetap tercapai. Jadi kabar baiknya adalah, setelah diskusi dengan OJK dan pelaku pasar, BI akhirnya mengumumkan revisi aturan. Ini jadi titik balik penting dan jadi bukti kalau suara dari pasar ternyata didengarkan. Oke, ini dia perubahan paling pentingnya. Dulu, aturan lama, asal harga saham rata-rata di bawah 51 perak, otomatis masuk papan pantauan. Udah, gitu aja. Sekarang, di aturan baru, syaratnya ditambah. Harganya harus di bawah 51 perak dan, nah ini kata kuncinya, likuiditasnya juga harus rendah. Artinya, saham gocap yang masih ramai ditransaksikan sekarang aman. Periode pemantauannya juga diperpendek. Perubahan ini bikin aturannya jadi jauh lebih adil. Oke, isu FCA sudah mulai mereda. Tapi jangan santai dulu. Ada satu lagi nih perubahan besar yang perlu kita siap-siap hadapi. Kali ini soal aturan kepemilikan saham oleh publik atau yang kerennya disebut free float. Sebelum kita lanjut, kita samain dulu ya pemahamannya. Apa sih saham free float itu? Gampangnya gini, ini adalah porsi saham perusahaan yang benar-benar gentayangan di pasar, yang bisa kita sebagai investor publik perjualbelikan dengan bebas. Saham yang dipegang sama pemilik utama, direksi, atau komisaris itu nggak dihitung.
Nah, biar nggak ngawang-ngawang, ini loh wujud laporannya. Kalau Anda buka situs EDX, setiap perusahaan wajib laporin data ini tiap bulan. Anda bisa lihat persis berapa persen saham yang statusnya free float. Kenapa ini penting? Ya karena angka inilah yang ngasih gambaran seberapa liquid saham itu di pasar. Nah, untuk sekarang, aturan yang berlaku itu mewajibkan setiap perusahaan tercatat punya free float minimal 7,5% dari total sahamnya. Ini angka patokan yang udah berlaku selama ini. Nah, siap-siap. Ini dia rencana barunya. OJK dan BEI berencana naikin batas minimal ini. Dan naiknya nggak main-main, jadi antara 15 sampai 20%. Yap, lebih dari 2 kali lipat dari aturan sekarang. Ini lompatan yang sangat besar. Tentu ada alasan kuat di baliknya. Salah satu pendorongnya adalah permintaan dari lembaga indeks global kayak MSCI, biar pasar kita lebih transparan. Tujuannya juga jelas, supaya saham jadi lebih liquid, pasar lebih dalam, dan harga nggak gampang digoreng. Ujung-ujungnya, semua ini adalah upaya supaya pasar modal kita makin dilirik sama investor institusional kakap dari luar negeri. Jadi, setelah kita lihat semua perjalanan ini, mulai dari papan pemantauan khusus, drama FCA, sampai rencana kenaikan free float, pertanyaan besarnya tetap sama. Apakah semua ini pada akhirnya akan membuat pasar saham kita jadi tempat yang lebih aman dan transparan buat kita semua? Tujuannya sih ke sana. Tapi sebagai investor, tugas kita adalah terus waspada dan melihat bagaimana aturan-aturan ini benar-benar berjalan di lapangan nanti.